Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pagi ini mohon izin ya, Ramadan saya baru sempat nge-Zoom lagi karena kondisi ya banyak lah ya. Ada saya lagi sedang membuat tesis, jadi sedang fokus ke situ dulu. Ada banyak perbaikan karena tesisnya itu tentang fenomena gitu, fenomena ya, salah satunya yang kita bahas di Amazing Morning setiap pagi ya. Eh, bahwa kita ini harus berubah gitu ya. Alhamdulillah. Tapi fenomena ini menariknya saya bahas menggunakan agama Islam gitu. Jadi ya mungkin bagi orang-orang yang apa, mohon izin ya, apa, semalam tuh terlintas tuh ada obrolan Ustadz Felix Xiao dengan Raymond Chin ya teman-teman itu. Ustadz Felix mengatakan begini, saya kalau dikasih pilihan, pilih orang pesantren atau pilih antum, katanya. Saya akan pilih antum. Teman-teman tahu ya, Raymond Chin itu. Oh ya, sebelumnya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya kita buka dulu ya, setelah kita tadi membaca sholawat ya. Kemudian kita buka dengan Al-Fatihah. Kita hadiahkan Al-Fatihah itu untuk guru-guru kita, untuk diri kita ya. Kita adalah kumpulan sel, kumpulan jutaan sel yang tempat makhluk hidup Allah itu hidup di dalam tubuh kita ya. Jadi kita ini adalah alam semesta. Diri kita sendiri pun alam semesta, teman-teman ya. Itu. Ala kulli niyatin salihah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti biasa, bacaan Al-Fatihah ini kita bayangkan per huruf ya. Kita bertransaksi di Al-Quran itu per huruf, bukan per ayat. Ya, bayangkan huruf itu hidup dan hidup masuk ke dalam sel-sel darah kita, mengalir ke peredaran darah kita, masuk ke jantung kita, paru-paru kita, ke telinga kita, ke otak kita, ke ginjal kita, dan itu membuat semuanya happy, teman-teman. Ya, satu sama terhubung. Insya Allah kita juga selalu memancarkan energi terbaik untuk lingkungan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wali walidayna walil mu'minina amin. Alhamdulillah. Kita selalu mendoakan orang-orang mukmin karena kita dan orang mukmin itu bersaudara. Tidak hanya bersaudara, tapi kita adalah sedang berdiri, berkumpul dalam barisan yang sangat rapih ya. Jadi bayangkan teman-teman, barisan berarti kita tuh sedang bergerak ya, sedang bergerak dan sedang menuju pada suatu tempat. Nah, kita dengan orang mukmin itu adalah bergerak dan sedang menuju ke suatu tempat. Jadi makanya darah orang mukmin itu haram ya. Nah, sebelum membahas darah, pikiran kita, pikiran tidak baik kita terhadap orang mukmin juga haram ya. Itu yang disebut dengan iri dengki ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, iri dengki ini yang membuat kita belum menjadi seorang insan magnet rizki, gitu ya. Materi mengenai eh, spesial Ramadan ini kita kupas tuntas mengenai disiplin kita, kata ya. Alhamdulillah, eh, hadir nih Bu Iis dan Bu Eni, mangga silakan sambil memperkenalkan diri dan kalau misalkan ada pertanyaan ditulis di chat ya. Zoom ini dilakukan secara off cam
ya, karena di mungkin sekarang nih teman-teman ada yang sambil nyapu gitu kan. Ya udahlah, supaya kita frekuensinya sama daripada saya yang on cam sendiri gitu kan. Udah kita sama-sama off cam juga ya. Jadi saya juga off cam gitu. Alhamdulillah. Amazing Quantum ini visi misinya adalah mencerdaskan orang-orang Indonesia. Mencerdaskan orang-orang Indonesia dari mana? Dari rumah. Ya, mungkin sudah ada pergerakan membangun peradaban dari masjid ya seperti Kiai Lukmanul Hakim. Kalau saya dari rumah saja gitu. Karena secara kodratnya saya ini adalah seorang perempuan ya. Kita harus kembali ke fitrah masing-masing ya teman-teman ya. Kita ini hidup di era postmodern. Postmodern artinya kita hidup eh, setelah modern. Mengapa disebutnya postmodern bukan pasca? Karena satu kesatuan. Kita adalah produk dari produk-produk kehidupan modern. Nah, kehidupan modern itu banyak mengajarkan kita tanpa sadar terlepas dari fitrah kita. Itu ya, fitrah itu Ustadz Haris Santosa almarhum mengatakan ada 8 fitrah keimanan. Nah itu kalau teman-teman tahu ya, Ustadz Beni, Ustadz Bendri, nah itu awalnya bersama Ustadz Haris Santosa tuh membahas, ada di buku tersebut ya, ada 8 fitrah. Fitrah keimanan, fitrah seksualitas dan gender, fitrah pribadi dan sosial, fitrah tumbuh dan berkembang, fitrah bakat, ya, kemudian fitrah bahasa, bahasa dan linguistik itu. Nah, disiplin kata ini kalau kita praktekkan terus, teman-teman ya, khas dari Magnet Rizki. Magnet Rizki ini dibangun oleh Ustadz Nasrullah ya, teman-teman ya. Eh, jadi saya mengkolaborasikan ya, mengkolaborasikan ilmu-ilmu yang saya miliki, yang saya praktekkan selama ini ya, dari guru-guru saya ya. Semoga berkah, bermanfaat, semoga ini mengalir menjadi amal jariah untuk guru-guru kita semua ya. Ustadz Nasrullah ini adalah founder Magnet Rizki ya. Jadi Magnet Rizki yang saya bahas ini adalah Magnet Rizki Ustadz Nasrullah ya. Eh, Kenapa perlu Magnet Rizki Ustadz Nasrullah? Karena Magnet Rizki Ustadz Nasrullah ini adalah kurikulum yang rapi. Kurikulum yang rapi, teman-teman. Itu. Beliau meramu ada 101 jurus Magnet Rizki, ya. Nah, saya sebagai seorang ekonom, saya kan latar belakangnya adalah 16 tahun menjadi, saya orang fisika banget, orang kimia banget ya. SMA saya IPA banget. Ci- Cita-cita saya itu dulu tuh dokter gitu kan. Pokoknya pengen bermanfaat dari segi kesehatan. Tapi qadarullah saya kuliah saya dididik menjadi seorang akuntan ya. Nah, seorang akuntan tapi ternyata akuntannya itu adalah akuntan yang praktek di pemerintahan. Nah, sedangkan hati saya, jiwa saya itu, saya pengen menjadi akuntan yang bermanfaat untuk masyarakat. Tidak hanya di dunia pemerintahan. Nah, alhamdulillah selama 16 tahun saya dididik oleh Allah di dunia pemerintahan ya. Dan visi misi saya tetap itu kepada masyarakat Indonesia, kepada rakyat Indonesia ya. Kemudian akhirnya memaksa saya keluar ya. Visi misi itu akhirnya saya keluar ya, resign ya. Kemudian sebenarnya saya dipakai di tenaga ahli di perusahaan migas, tapi itu juga ternyata saya keluar karena fitrah saya ternyata saya masih butuh ke 8 fitrah tersebut, terutama fitrah keimanan, teman-teman. Ya, jadi, nah, Amazing Quantum ini adalah dalam rangka mem- menyuburkan lagi ke 6 fitrah, minimal 6 fitrah yang ada di dalam diri kita, ya. Fitrah keimanan, fitrah seksualitas dan gender, fitrah tumbuh dan berkembang, kemudian fitrah pribadi dan sosial, kemudian fitrah bahasa, linguistik, estetika, gitu ya. Kemudian eh, fitrah bakat, fitrah bakat dan heritage, itu. Apa bedanya bakat dan heritage? Nanti kita bahas ya. Nah, ini
Oh, Masya Allah, ini kalau dibahas ini nggak selesai-selesai teman-teman. Makanya kita batasi ya, pembahasan kita di bulan Ramadan itu adalah mengenai disiplin kata. Nah, disiplin kata ini adalah khas dari Magnet Rizky Nasrullah, gitu ya. Mas Negeri Ustadz Nasrullah, gitu. Yang khas. Jadi insan MR itu harus disiplin kata, gitu ya. Kita berhasil mempraktekkan. Jadi magnetris itu kan ilmu mengenai akhlak. Nah, tadi saya membahas di judulnya intangible asset. Lah, apa itu intangible asset? Intangible itu adalah sesuatu hal yang tidak terlihat. Aset itu adalah kekayaan sekaligus modal, ya. Kalau kalau di balance sheet di neraca itu adanya di bagian sebelah kiri, itu ya. Aset itu ada aset lancar, aset tidak lancar, kemudian aset jangka pendek, aset jangka panjang, gitu kan. Nah, teman-teman masih ingat ada di aset itu ada namanya intangible asset, ya. Mungkin eh, di dunia ekonomi itu yang disebut kadang royalti gitu ya, goodwill gitu ya. Royalti atau goodwill itu kalau di dalam bahasa ekonomi itu disebutnya gampangnya kepercayaan yang sudah bernilai uang. Contohnya apa? Teman-teman kalau mau buka franchise ya, itu kudu bayar royalti gitu. Franchise makanan ya. Sekarang di Indonesia itu franchise itu paling marak makanan. Padahal sebetulnya kalau kita bahas franchise itu banyak banget gitu ya. Nah, itu nanti di ilmu sosiologi itu kelihatan tuh perkembangan bangsa Indonesia itu baru sampai ternyata levelnya baru tingkat makanan. Nah, tingkat makanan itu kalau masuk ke dalam tubuh itu baru ngisi sebagai perut ke bawah, teman-teman. Itu ya, itu. Ini PR-nya pengembangan sumber daya manusia ini emang PR-nya banyak, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah, maka saya bersyukur ya bertemu dengan Magnet Rizky Pak Nasrullah. Itu. Saya merasa saya diperbaiki. Saya perlu memperbaiki diri saya. Selama ini sebelum saya mengenal Magnet Rizky Pak Nasrullah, yang ada di pikiran saya adalah orang-orang harus memperbaiki diri ya. Kamu miskin karena kamu harus berubah gitu. Kita harus bekerja keras gitu. Oh, kita harus apa namanya? eh keras terhadap diri kita sendiri, keras terhadap orang lain. Nah, itu betul, teman-teman. Itu betul, betul. Saya tidak menyalahkan. Betul. Cuma yang kadang kita tidak ingat itu adalah meluruskan niat. Kita boleh keras terhadap diri sendiri, tapi luruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Jangan karena mengejar harta, gitu ya. Mentang-mentang pebisnis nih, ya, pengen ngejar omset ratusan juta sebulan, miliaran, triliunan, gitu. Harus disiplin, ya, sampai urusan keluarga tidak tersentuh. Ibu sibuk, maafin ya. Begitu aja ayahnya, ya, sibuk di kantor. Allahu Akbar. Itu. Apa yang dicari? Kita tidak bisa membedakan mana tujuan, mana kendaraan. Tujuan kita adalah menjadi khairukum anfa'uhum linnas. Tujuan kita adalah akhirat. Ya, di Quran surat Al-Ahzab disebut bahwa akhirat itu dekat, qorib. Jangan dikira akhirat itu tidak dekat. Kita menuju akhirat itu tipis, hanya dengan kematian. Kita menuju akhirat itu tipis, teman-teman. Setipis apa ya? Setipis tirai. Kita tidak tahu kematian kita kapan, teman-teman. Gitu. Masya Allah, tabarakallah ya. Itu. Jadi boleh mengejar dunia, tapi tetap pertama meluruskan niat karena Allah, gitu ya. Meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Kenapa Rasulullah itu perlu disebut?
Karena kita ini manusia biasa yang tidak akan pernah bisa mencapai Allah kecuali melalui Rasulullah. Jadi kita tidak bisa mencapai Allah. Ah, saya hanya mau belajar Al-Quran, Bun. Apaan hadis pusing. Jumlahnya banyak banget. Isinya juga kadang terjadi ini per inian apa namanya? Perbedaan antara hadis gitu kan. Orang-orang hadis juga orang-orangnya pada senangnya berdebat, Bun. Saya mah senangnya Al-Quran. Al-Quran itu bisa mendidik kita menjadi hatinya menjadi lembut, akhlak kita menjadi bagus. Ya, akhlaknya Rasulullah itu kan akhlak Al-Quran. Jadi saya cukup menggunakan Al-Quran aja, Bun. Gak bisa, teman-teman. Gak bisa. Ya, tetap tujuan kita adalah niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Ya, hati-hati ya dengan niat. Nah, terus apa namanya? Tapi untuk apa namanya? Ya sudah deh, oke deh, saya mau pakai hadis Al-Quran dan hadis saja, Bun. Gitu. Woi, hadis itu jumlahnya ratusan ribu. Ya, emang kuat kita bisa menguasai hadis itu. Jadi kita perlu apa? Perlu ulama. Ya, jadi menuju Rasulullah pun perlu ulama. Ulama itu Ulama itu adalah warasatul anbiya. Jadi itulah ya, kita itu hidup satu sama terhubung ya dengan Allah dan Rasulnya dan para penerusnya, para sahabat, para ulama ya. Semoga kita bisa nyambung terus dengan baik. Gitu. Satu sama terhubung. Ya itulah makanya kita orang beriman itu sedang berbaris rapi, teman-teman ya. Dahsyat ya. Alhamdulillah. Nah, kembali ke intangible asset. Jadi tadi ya, tadi saya ngebahas franchise royalty itu baru sekedar sekedar makanan. Jadi eh, proses pengembangan sumber daya manusia itu masih luas nih arenanya teman-teman. Ya, semoga ini menjadi amal jariah kita semua. Amin. Padahal ya, ya sekarang ada sih franchise-franchise di bidang pendidikan ya, seperti Primagama, terus bimbel-bimbel banyak kan ya. Ada bimbingan belajar Azkia gitu, kemudian ruang guru itu eh, mereka membuka cabang itu perlu franchise, bayar, bayar ya, intern gitu ya, gitu. Tapi itu baru sebatas pendidikan yang mengejar kognitif di sekolah, prestasi di sekolah. Padahal kita ini tidak selesai, urusan kita ini hanya dengan nilai matematika 10, 8, 9, 10. Tidak hanya urusan kita ini tidak hanya selesai dengan bahasa Inggrisnya cas cis cus. Tidak main-main. Kita ini diciptakan Allah itu menjadi khalifah fil ardi, pemimpin. Khalifah itu melebihi pemimpin ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, kalau kayak gini nih teman-teman ya. Aduh, ya Allah Akbar, kita tuh. Allah tuh nyiptain kita tuh begitu serius gitu loh. Khalifah itu melebihi gubernur, melebihi presiden. Jadi kita ini nilainya lebih berharga di mata Allah. Kalaupun dibandingkan dengan seorang presiden yang memimpin sebuah negara. Lebih besar nilai kita di mata Allah, teman-teman. Asalkan apa? Asalkan bertakwa, ya. Makanya Allah bilang tidak ada bedanya tuh, kata Allah. Mau miskin, lu mau kaya, mau miskin, oh, nggak penting, kata Allah. Karena nilai yang penting di mata Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa, ya. Makanya penting kita meluruskan niat, ya. Ah, jadi ada apa nih teman-teman? Tujuan Allah menciptakan kita itu adalah menjadi khalifah fil ardi. Bukan tujuan sih ya, fungsinya itu ya. Tujuannya sih ya sebetulnya kita sebagai insan MR, tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini adalah untuk happy-happy, bersenang-senang gitu loh. Karena kita ini adalah makhluk surga.
makhluk surga yang sedang hidup di dunia. Kita hidup di dunia ini cuma numpang, teman-teman. Kita itu akan kembali ke surga. Dari awalnya surga menujunya surga. Maka kehidupan di dunia ini juga harus kita bisa merasakan surga. Kalau kita hidup di dunia belum bisa merasakan surga, ada apa? Nah, berarti intangible asetnya perlu diperbaiki. Itu intangible aset di dalam diri kita perlu diperbaiki, teman-teman. Karena Allah tuh serius nyiptain kita. Itu. Ya. Hmm. Jadi, apa itu intangible asetnya? Intangible asetnya itu adalah akhlak. Itu. Akhlak. Ya. Apa bedanya akhlak sama adab? Eh, Ustadz Adi Hidayat ya bilang begini. Beliau pernah bercerita. Kita pergi ke Jepang ya. Di Jepang itu kehidupannya lebih beradab dibanding Indonesia. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan akhlak mereka? Apakah akhlak mereka lebih baik dari kita? Tidak, ya. Sekarang kehidupan di Jepang adabnya lebih baik ya kan, seperti budaya antrinya, kemudian eh, lost and found, nggak ada tuh barang yang hilang, gitu ya. Terus orang-orangnya juga pada sabar, gitu ya, gitu. Itu mereka hidupnya beradab, ya, beradab. Tapi penjualan boneka, boneka-boneka yang nggak beres ya, boneka-boneka untuk menyalurkan hawa nafsunya kaum lelaki itu banyak di Jepang, teman-teman. Bagaimana dengan akhlaknya? Akhlaknya tidak baik berarti, ya. Jadi akhlak dan adab itu beda ya, teman-teman. Ya. Adab itu dibangun dengan ilmu, ya. Akhlak itu dibangun dengan iman, ya. Dibangun dengan iman. Penting mana akhlak dan adab? Dua-duanya penting, teman. Karena jodohnya iman itu adalah ilmu. Kita nggak bisa mengaku beriman, tapi ilmunya nggak ditambahin. Al imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu naik turun. Bisa jadi ini karena pertama karena dosa-dosa kita. Imannya itu sebetulnya template-nya stabil, ya. Iman ini bisa jadi jangan-jangan iman ini hidup juga, teman-teman, ya, seperti waktu hidup dalam dunia kuantum. Kita insan MR ini, nah, yang khas dari magnet Rizky Pak Nasrullah itu pertama tadi disiplin kata, terus kedua adalah dunia kuantum. Ya, dunia kuantum kita itu adalah pribadi yang hidup di dunia kuantum, satu sama terhubung. Ya. Satu sama terhubung ini nyambung dengan semuanya yang ada di atas muka bumi. Tidak hanya nyambung dengan manusia. Bun, saya nih, waduh, saya WNI. Kita satu sama terhubung banget nih, dari tadi saya kepikiran Bu Ria nih, gitu. Saya juga dari tadi kepikiran Bu Eni, pengen saya ngechat Bu Eni, gitu. Satu sama terhubung. Itu betul, ya. Tapi insan MR itu satu sama terhubungnya tidak sebatas hanya antar manusia. Ya, kadang kan kita kan kadang ini ya, gerenjetnya itu tiba-tiba tak kangen ibu, ternyata ibu sedang memang perlu diperhatikan gitu kan. Tiba-tiba kangen sahabat gitu. Ada apa nih? Ternyata sahabat juga memang perlu diperhatikan gitu kan. Itu satu sama terhubung. Nah, tapi ternyata satu sama terhubung kita itu tidak hanya dengan manusia, tapi dengan seluruh alam, ya. Allah mengatakan bahwa semua yang di atas muka bumi ini semuanya bertasbih. Nah, artinya kalau Allah mengatakan semuanya bertasbih, berarti semuanya adalah hidup. Ya, itu. Hidup. Jadi semua yang kita sebutkan hidup. Apa? Batu, saklar, lampu listrik, mobil,
kemudian waktu. Kita suka menyebutkan waktu, waktu itu bisa jadi hidup, teman-teman. Masya Allah ya. Makanya ada hadis Rasulullah, hadis Nabi mengatakan bahwa waktu adalah pedang. Nah, berarti kita ini dengan waktu itu berinteraksi. Pedang ini kalau bisa kita manfaatkan, bagus. Tapi kalau tidak bisa manfaatkan, hati-hati, bisa melukai kamu, bisa membunuh kamu. Nah, gitu ya. Loh, kok bisa pedang melukai kita? Berarti pedangnya hidup, teman-teman. Waktu itu berarti hidup. Makanya waktu nanti akan bersaksi di yaumil akhir. Masya Allah. Ya, satu sama terhubung. Jadi kurikulum magnetis ini kalau kita gali ya. Nah, Amazing Quantum itu ingin terus menggali, menggali ya. Salah satu jurus yang kita bahas ini adalah mengenai disiplin kata, gitu ya. Ini baru pembukaannya doang ya, karena ini ilmunya Allah ya, teman-teman. Jadi ilmunya Allah itu begitu luas ya. Dan yang penting kita praktek, kita praktek ya. Jadi ilmu, jadi ini bukan teori, tapi eh, harus dipraktekkan. Jadi kalau dalam dunia pendidikan tidak hanya kognitif, tapi psikis dan psikomotorik. Ya, psikis itu artinya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Psikomotorik itu artinya punya efek. Ya, jadi prakteknya itu tidak hanya praktek eh, apa namanya fisik ya, tapi ada di luar fisiknya, ya entah spiritualnya, entah eh, ada efek kebaikan gitu ya. Ada, jadi ada perubahan akhlak gitu. Nah, jadi yang khas dari magnet Rizki Pak Nasrullah itu pertama disiplin kata, kedua dunia kuantum. Satu sama terhubung. Makanya apa itu magnet Rizki? Satu sama terhubung. Itu ya. Apa di magnet Rizky itu yang khas lagi? Slogannya itu duduk, diam, rezeki datang. Ya, enak banget dong Bun, gak ngapa-ngapain. Iya memang, gak usah ngapa-ngapain. Kecuali tujuannya adalah untuk memuliakan, membahagiakan orang lain. Kita tuh gak usah ngapa-ngapain. Ngapain kita ke kantor, ngapain kita ke pasar. Kalau tujuannya bukan untuk memuliakan, membahagiakan orang lain. Nah, kembali makanya meluruskan niat. Luruskan niat karena Allah dan Rasulnya, syariatnya dengan melalui memuliakan, membahagiakan orang lain. Nah, ya, makanya ilmu magnet rezeki ini bisa dipraktekkan oleh semua orang. Enggak harus orang yang punya ilmu banyak dulu. Enggak. Siapapun yang butuh, ya, pengen menjadi pribadi magnet rezeki yang duduk, diam, rezeki datang, ayo praktek. Gitu, ya. Yuk kita praktek. Kita ini adalah khalifah fil arti. Seorang khalifah itu, ih teman-teman, presiden aja asistennya banyak loh. Ya kan? Menteri, raja aja punya punya apa namanya? Prajuritnya banyak. Permaisuri, dayang-dayang ya, atau apa namanya? Kadang selir juga gitu kan. Maksud saya eh, seorang raja itu duduk di istana ya, di singgasananya, dimuliakan oleh Allah. Nah, khalifah itu melebihi seorang raja, teman-teman. Jadi secara template-nya, kita ini adalah seorang magnet bagi rezeki kita. Itu memang sudah template dari Allah, ya. Jadi rizki itu menghampiri kita, mengejar-ngejar kita. Bukan kita yang ngejar-ngejar rezeki, ya. Bukan kita yang ngejar-ngejar rezeki, tapi rezeki yang mengejar-ngejar kita. Itu yang benar. Fitrahnya kita ini dikejar-kejar sama rezeki, teman-teman. Itu. Tapi kok, jadi gimana nih, Bun? Gak ngerti saya, Bun.
Misalnya kan ini direkam ya, ada yang baru nyimak gitu kan itu. Nanti teman-teman semoga rutin ya menyimak Amazing Morning ya. Besok semoga besok kita bisa bertemu lagi. Karena rizki itu hidup ya, teman-teman. Rizki itu hidup satu sama terhubung. Gitu ya, Bun. Iya, tapi kok mana, Bun? Kalau kita nggak ke kantor, nggak keluar rumah, mana dapat kita duit, Bun? Gitu kan misalnya. Gitu. Eh, duit itu secara fitrah menghampiri kita. Bukan kita yang ngejar-ngejar duit. Makanya Allah bilang, iya Allah tuh sayang banget sama kita teman-teman. Rahmat Allah itu Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi semua aturan Allah itu adalah dalam rangka memuliakan kita sebagai khalifah. Supaya kita ini benar-benar menjadi fungsi sebagai khalifahnya itu apa namanya terwujud. Tuh. Udah, senang-senang aja. Lihat raja tuh kehidupannya senang-senang kan? Itu. Kita khalifah itu lebih 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 dahsyat dibanding raja dan presiden, teman-teman. Jangan pusing, jangan pusing, jangan sedih, ya, gitu. Karena kita adalah makhluk surga, ya, yang sedang numpang hidup di dunia, itu. Tapi apa? eh, makanya kita harus bisa merasakan surga di dunia, ya. Terus utang saya masih banyak, Bun. Gitu ya. Eh, Kalau saya nggak kerja, gimana saya cara bayar hutang? Duduk, diam, rezeki datang. Oke, ya. Duduk dulu. Duduknya ini adalah duduk sakan, ya. Duduk bukan dalam keadaan gelisah. Duduk dalam hati tenang. Jadi sebelum kita keluar, tenangkan dulu pikiran kita. Ya, kita boleh bergerak, ya. Kita boleh ke kantor, kita boleh berbisnis, hanya dalam keadaan hati kita tenang. Begitu cara narik rezekinya ya. Gitu ya. Jadi hati kita harus tenang, sakan, duduk, diam. Diam. Diamnya kita itu mulut kita ini jangan ngomong kecuali memiliki energi yang besar. Ya, Insan MR tadi khasnya itu adalah disiplin kata. Disiplin kata itu artinya eh, kan ada istilah ya mulutmu adalah harimaumu. Wow, keren. Itu ya. Kalau kita mulut kita adalah berlian kita gitu ya. Kalau insan MR mulut kita adalah berlian kita gitu. Sayang-sayang ya harus harus dipakai sesuai eh, berlian itu kan mahal ya teman-teman ya, tidak murah ya. Itu kan itu. Jadi sebisa mungkin kita mengeluarkan yang keluar kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah berenergi berlian. Itu. Jangan, boro-boro gibah teman-teman. Orang MR mah boro-boro gibah. Itu perisai rezeki itu. Nanti kita nggak ajaib. Rezeki nggak mau deketin kita nanti. Ya, belum lagi bonus dapet apa namanya memakan bangkai saudara kita. Itu makanya ditakut-takutin tuh sama Allah dan Rasulnya. Jangan gibah katanya. Itu jangan gibah. Nanti kamu apa namanya seperti kalau orang gibah itu seperti memakan bangkai saudaranya. Itu. Padahal di balik itu ya Rasulullah mau ngomong gitu. Jangan gibah. Nanti kamu nggak mendekat. Jangan gibah, nanti kamu nggak jadi magnet rizki. Jangan gibah, ya. Nanti kamu tidak berkembang sesuai dengan fitrah kamu. Itu cuma ya biar orang kita ngerti lah ya. Orang kita ini manusia ini kadang harus dijelasin dulu gitu loh ya mengenai mengenai capaian juga kadang harus tervisualisasikan gitu kan. Mana nih bun duitnya mana gitu kan. Realitanya mana bun gitu kan. Jadi Rasulullah itu Masya Allah ya, tabarakallah, tarbiyah dari Allah dan Rasulnya itu luar biasa banget ya. Makanya divisualisasikan nih. Nih,
Makanya nih, kamu kalau misalkan ngomongin orang, kamu tuh makan makan bangkai saudara kamu. Mau makan bangkai saudara kita. Gak mau kan gitu. Bau gitu. Banyak bilatung. Ih, jijik. Ya kan. Mau ibaratnya men boro-boro membuat tubuh kita sehat, malah rusak gitu. Ngapain? Punten ya, saya tidak menggunakan disiplin kata ya. Supaya jelas bahwa gibah itu haram. Ya, ya. Nah untuk bilang mintalik ya. Astagfirullahaladzim. Kalau terlanjur gibah gimana bun? Sholat taubat. Itu ya. Nah kadang gibahnya kita ini belum gibahnya kita ini. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah ya. Enggak, enggak pakai ngomong orang. Ya, gibahnya kita ini lewat kata-kata kita sendiri, lewat pikiran kita sendiri. Sekarang kan dunia maya ya begitu banyak ya. Scroll, scroll, scroll. Aduh, ini, oh, astagfirullahaladzim. Itu kan, itu. Jadi, eh, muncul gibah tentang artis ini, muncul gibah tentang artis itu. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Itu yang membuat kita akhirnya belum menjadi magnet rizki, teman-teman. Ya, ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Belum lagi nafsu kita ini emang lebih enak kalau ngomongin kekurangan orang lain. Gitu kan. Digaruk-garuk, gatel itu kayak gatel ya. Digaruk-garuk, aduh rasanya enak banget, Bun. Itu. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya perbanyak istighfar. Ya. Di Quran surat Nuh, Fakul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Wa yursilis samaa alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Wa yaj'al lakum jannatin. Wa yaj'al lakum anhara. Ya. Fakultus taghfiru. Allah bilang, fakultus fa. Fa. Fa itu berarti ada kelanjut ini, istighfar ini adalah kelanjutan dari kegiatan kita sebelumnya. Sama seperti postmodern tadi. Jadi satu kesatuan gitu. Ada kegiatan kita sebelumnya yang perlu kita istighfarin. Ada kegiatan kita sebelumnya yang harus kita evaluasi, yang harus kita perbaiki. Ya, terus spesial Allah ngomongnya pakai eh tuh fakultus kamu ya. Jadi Allah itu kepada orang beriman itu berhadapan langsung. Kamu itu kan eh orang kedua tunggal kan? Kalau orang kedua tunggal itu kan berarti berhadapan langsung, teman-teman. Makanya Allah itu dekat. Al-Quran itu dekat. Akhirat itu dekat. Itu ya, Masya Allah. Subhanallah ya. Gitu. Jadi kata Allah kuncinya itu adalah istighfar. Karena ya tidak tidak sadar itu ya teman-teman. Nanti Allah wa yursilis sama alaikum midroro. Allah nanti kalau kamu istighfar, pokoknya Allah udah siapin rezeki yang begitu banyak seperti air bah gitu. Banyak menghampiri. Jadi istighfar aja pun, iya istighfar aja. Kau kan di Al-Quran disebut istighfar aja. Ah, istighfar doang, Bun. Yakin, Bun. Istighfar doang. Yakin. Nah, itulah duduk, diam, rezeki datang. Istighfar sampai hati kamu merasa tenang. Duduk. Istighfarlah dalam keadaan duduk. Ya. Jadi duduk itu adalah melambangkan emosi yang stabil. Istighfarlah sampai emosi kamu stabil. Gitu. Duduk, diam. Istighfarlah sambil kamu diam. Jadi jangan ambil ngomel. Bermimil. Mem, 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 mem. Itu ya. Makanya para ulama mengatakan bahwa
Ini Pak Nas ya yang bilang, kata gurunya Pak Nas, istighfar zaman sekarang tumpul. Padahal istighfar itu adalah alat untuk membuka rezeki kita. Istighfar itu adalah alat untuk mengembalikan kita sebagai fitrah sebagai insan magnet rizki. Karena fitrahnya kita itu adalah menjadi insan magnet rizki. Rezeki itu akan ngejar-ngejar kita. Ya, jadi kenapa istighfar kita tumpul? Karena kita istighfar sambil ngomel. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gitu ya, Bun. Iya. Istighfarnya kita sambil ngomel. Istighfarnya kita sambil lihat kesalahan orang lain. Padahal istighfar kita itu untuk diri kita sendiri. Untuk memperbaiki akhlak kita. Ya, teman-teman. Ingat ya, akhlak itu adalah intangible asset. Ya, dalam ilmu ekonomi nyambung nih teman-teman. Ya, kalau kita bisa mengolah intangible asset di dalam diri kita, maka rezeki akan datang dengan sendirinya. Nyambung ya teman-teman ya. Duduk diam rezeki datang. Allah itu sudah memberikan kita modal bernama intangible asset. Apa intangible itu? Aset itu adalah akhlak. Apa bedanya akhlak dengan adab? Akhlak itu bergerak berdasarkan iman. Adab berdasarkan ilmu. Ya, ya kita mulai mengatakan bahwa negara Jepang lebih beradab dibanding Indonesia. Memang kenyataannya seperti itu. Tapi apakah mereka lebih berakhlak? Tidak. Bisa jadi tidak. Ya, itu. Karena akhlak itu dibangun berdasarkan iman. Mana yang lebih penting, akhlak atau adab? Dua-duanya dua-duanya penting. Tapi mu- mulanya ya, kalau mau diurutinnya itu iman dulu baru ilmu. Iman dulu baru kita cari jodohnya ilmu. Ya, tak untuk kita yang sudah beriman beragama Islam. Untuk orang-orang yang belum beragama Islam, ya nggak apa-apa, mereka dari ilmu dulu, karena mereka nggak punya iman, gitu ya, gitu. Kalau kita sudah dikaruniai iman, jadi iman ini adalah value, nilai yang membuat intangible aset kita itu cemerlang, memiliki nilai yang tinggi, memiliki nilai yang dahsyat, besar, luar biasa, teman-teman. Insya Allah, tabarakallah ya. Beruntung orang-orang yang sudah memiliki iman. Iman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Satu kesatuan ya teman-teman ya. Itu ya. Dan iman itu harus kita bawa terus-menerus. Itu. Ya. Jadi yang membuat kita al-imanu yazidu wa yanqus yaitu bisa jadi karena dosa kita, ya bisa jadi karena ilmu kita tidak bertambah. Karena jodohnya iman itu adalah ilmu, ya. Amal itu adalah buah dari ilmu dan iman. Amal itu adalah buah dari iman dan ilmu. Kenapa iman itu lebih penting dari ilmu? Karena secara fitrahnya, ya, Allah itu mendidik kita iman dulu. Kapan iman diciptakan? Iman diciptakan itu seiring dengan diciptakannya ruh. Kapan diciptakan ruh? Diciptakannya ruh itu berbarengan dengan diciptakannya bumi dan langit. Jadi bertahap ya teman-teman. Bertahap. Jadi kita hidup di dunia ini tiba-tiba hidup di dunia enggak. Kita tuh sudah diciptakan di alam ruh.
sebelum nempel ke rahim orang tua kita. Alam ruh itu tercipta sekalian Allah menciptakan bumi dan langit. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebelum terjadi apa-apa. Jadi dengan rekayasa Allah, Allah tuh niat nih. Niat, niat banget nyiptain bumi dan langit itu untuk manusia. Ya, begitu teman-teman. Apa? Fakultu astaghfiru. Enggak. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu adalah ikrar iman. Ruh kita sudah mengatakan bahwa Allah adalah Rob kami. Gitu ya teman-teman. Ya, jadi iman dulu. Nah, kalau kita pengen intangible asset kita bagus, perbaiki iman kita. Sehingga terbangun akhlak yang baik. Nah, kurikulum magnet Rizky Pak Nasrullah itu adalah membangun akhlak ya, di era postmodern saat ini. Semakin ke sini semakin kita paham bahwa ternyata akhlak itu penting, sangat-sangat penting. Penting dan prioritas sebelum yang lain, teman-teman. Bayangkan, teman-teman. Nih, nanti kita hidup di era teknologi. Semua diganti sama AI. Mau apa kita? Untuk orang-orang yang tidak memiliki iman, anaknya semakin tidak baik. Makanya, ayo kembali kepada iman. Back to basic. Kembali kepada fitrah. Fitrah keimanan dulu beresin. Ya, ada enam tadi ya. Fitrah keimanan, fitrah seksualitas dan gender, kemudian fitrah tumbuh dan berkembang, fitrah pribadi dan sosial, fitrah apa namanya? bahasa dan bahasa dan estetika, ya, fitrah bakat dan heritage. Itu ya, dibangun melalui fitrah keimanan. Ya, Alhamdulillah sudah jam 7:23 ya. Ini belum selesai nih ya, teman-teman. Nanti kita lanjut ya. Jadi tema kita adalah hmm, yang punya hutang, gimana cara hutangnya lunas ya. Gimana caranya supaya kita ini menjadi pribadi yang kaya raya gitu. Untuk keluarga kita ya. Pribadi yang duduk diam rezeki datang. Aduh, duduk diam rezeki datang orang kaya mana coba, Bun? Orang yang duduk diam rezeki datang itu pasti orang kaya. Itu ya. Masya Allah. Dahsyat ya. Dengan cara memperbaiki intangible asset. Ya. Intangible assetnya apa? Akhlak. Kenapa disebut intangible asset? Yaitu tadi hmm, kita sudah bahas ya bahwa secara fitrahnya kita itu adalah magnet rezeki itu ngejer kepada kita. Ya, dengan cara tadi fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffaru. Wa yumsiru salma alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi perbanyak istighfar. Udah itu aja dulu ya. Perbanyak istighfar. Kaitannya dengan disiplin kata, eh, besok ya kita bahas lebih detail lagi ya. Kenapa kita perlu disiplin kata? Nah, ini disiplin kata ini masuk ke setelah duduk, diam, ya. Itu dunia kuantum ya. Disiplin kata itu dipengaruhi oleh dunia kuantum kita. Dunia kuantum kita apa? Pikiran, perasaan, dan spiritual motivation ya. Nah, niat itu ada di spiritual. Spiritual motivation. Jadi, eh, apa yang kita lakukan, luruskan dulu niat kita karena Allah dan Rasulnya. Ya, dari memperbaiki niat itu, kita semoga bisa memperbaiki perasaan kita. Wow, jadi perasaan dulu yang diperbaiki, Bun. Iya, ya. Dari memperbaiki perasaan, perasaannya ada di mana, Bun? Di jantung, gampangnya gitulah ya. Di kolbu, di kolbu. Kolbu itu posisinya di sudur. Sudurnya di mana? Ya, di jantung. Ya, bukan di paru-paru ya. Dada ini kan ada jantung dan paru-paru ya, bukan di paru-paru, tapi adanya di jantung. Ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi mengenai language dari berbagai macam ilmu besok ya, teman-teman. Ya, jadi tugas kita adalah tadi supaya intangible asset kita kebangun.
ya. Kita menjadi orang kaya raya, teman-teman. Kalau intangible asset kita beres, keren banget ini ya, gitu. Eh, kita akan menjadi orang kaya raya, rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Karena memang itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Eh, Duduk diam rezeki datang, ya, perbaiki pikiran, perasaan, dan spiritual, ya. Spiritualnya kita luruskan niat karena Allah dan Rasulnya, kemudian perbaiki perasaan kita, ya. Jadi perasaan kita tuh harus happy terus, teman-teman. Nggak boleh nggak happy, nggak boleh sedih, nggak boleh takut, nggak boleh, ya. Nggak boleh deg-degan, ya. Itu supaya rezeki kita datang. Terus eh pikiran kita juga harus selalu positive thinking. Karena kita ini sekarang nih ya, Masya Allah, tabarakallah, ya. Alhamdulillah, ilmu banyak sekali ulama, guru-guru yang terjun, ya, di era saat ini menyadarkan kita, meluruskan kita, ya, bahwa penjara kita itu ada di pikiran kita. Kita ini terpenjara dengan pikiran kita. Makanya Allah melarang suuzon. Ya. Suuzon. Zon itu ada di dalam diri kita. Memang suuzon itu kalau nggak disebut dalam mulut itu belum dihisap, baru ada di pikiran kita, ya. Nggak dihisap di akhirat, tapi dihisap di dunia itu. Makanya pikiran kita harus beres. Gimana Bun caranya supaya kita nggak suuzon? Saya kasih spillnya, ya, bocoran-bocorannya. Muliakan, bahagiakan orang lain, doakan. Siapapun di hadapan kita, langsung kita doakan. Ya Allah, muliakan, bahagiakan beliau. Siapapun yang kita lihat, ya. Kita keluar dari rumah, ya Allah, muliakan, bahagiakan beliau. Semoga rezekinya berkah, banyak berlimpah, ya Allah. Semoga kehidupannya selalu mulia dan bahagia, ya Allah. Didik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, ya Allah. Ada debt collector datang. Ya Allah, muliakan, bahagiakan beliau, ya Allah. Berikan kehidupan yang, berikan rizki yang mudah untuk mereka, ya Allah. Jadikan anak-anaknya soleh-solehah, ya Allah. Nah, apa nggak bertekuk lutut tuh debt collector? Nggak akan galak-galak ke kita gitu, teman-teman, ya. Ya, datang datang hanya, ya, silaturahmi datangnya, tujuannya gitu. Dahsyat, ya, gitu. Jadi khas dari magnet Rizky tadi dunia kuantum, perbaiki pikiran, perasaan, dan spiritual, ya. Nah, disiplin kata itu ada di perkataan, ya. Perkataan kata, para motivator, orang-orang yang sukses mengatakan kalau kita mau sukses, ubah kebiasaan kita, gitu. Nah, sebelum mengubah, eh, ubah tindakan kita. Dengan mengubah tindakan kita bisa mengubah kebiasaan kita. Nah, dengan mengubah kebiasaan kita itu bisa, kita perlu mengubah perkataan kita. Untuk mengubah kebiasaan kita, kita perlu mengubah perkataan kita. Makanya keluarkan kata-kata yang hanya berenergi berlian, yang berenergi dahsyat, ya, itu. Ada di hadis bahwa semua kata-kata kita adalah doa, dan semua doa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rezeki kita belum banyak, ya. Bisa jadi kita masih terdapat kata-kata yang harus kita perbaiki. Contoh disiplin kata apa, Bun? Kita tidak ada kata macet, yang ada kata penuh. Nggak ada miskin, yang ada belum kaya. Nggak ada bodoh, yang ada belum pintar. Itu, ya. Nggak ada apa lagi? Nggak ada anak nakal, yang ada anak yang belum soleh. Gitu. Nanti kita latihan, ya. Gitu. Jadinya panjang dong, Bun. Iya, nggak apa-apa. Ya, itu proses memperbaiki diri kita sendiri. Alhamdulillah, sudah jam 7.30, teman-teman, ya. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Iis dan Bu Eni, ya. Berapapun yang
hadir, kita tetap mulai dan kita berusaha selesai di jam yang sama ya. Karena saya yakin teman-teman ini teman-teman yang luar biasa ya. Teman-teman masih ingin memuliakan, membahagiakan sesama. Ya. Salam untuk keluarga teman-teman ya. Semoga kita semua diberikan keluarga yang sehat, bahagia, berkah, mulia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah berikan rizki yang banyak berlimpah kepada teman-teman semuanya. Ya, Amin, anak-anak amin, yang soleh-solehah, ya, amin, rezekinya terus berdatangan, omsetnya ratus miliaran, triliunan itu. amin. Alhamdulillah. Doa yang sama buat Bu Ria. Kita tutup dengan istighfar. 3 kali, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ketemu Waalaikumsalam besok lagi ya, warahmatullahi Bu Eni, wabarakatuh. Bu Iis. Insyaallah. Makasih ya. Sama-sama, Semangat. Bu. Salam satu sama terhubung. Izin tutup ya. Silakan kalau ada apa-apa, Japri. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi